Koalisi tim kecil koalisi perubahan yang akan memperkenalkan piagam deklarasi pada sore ini. Mari kita saksikan bersama. Republik ini berdiri penuh dinamika, tapi tetap mengedepankan dialog dengan cita-cita bersama. Yang kedua adalah kami juga bersepakat bagaimana hal-hal lainnya itu kami urus secara bersama-sama di tim kecil ini. Pertama, bagaimana kesepakatan mencapreskan Mas Anies itu sudah ditandatangani. Kami pilih waktu 14 Februari itu setahun sebelum Pilpres dan Pileg yang akan kita sosong 2024 lagi. Nah, tentu ini menjadi sebuah kepastian yang jauh lebih membuka cakrawala kita, bahwasanya capres dan koalisi kita sudah memiliki kepastian, dan ini ditandatangani oleh ketiga ketua pucuk pimpinan partai kita masing-masing untuk kemudian diberikan ruang yang terkait dengan calon wakil presiden kepada ketiga partai bersepakat diserahkan kepada calon presiden sendiri, kepada Mas Anies. Nah, nanti bagaimana mekanisme dan segala macamnya kita sudah susun itu di tim kecil. Jadi teman-teman semua, hari ini bulan Ramadan, karena kita menjalankan ibadah puasa, kami menyampaikan kabar baik ini untuk teman-teman, kita tidak masuk lagi kepada spekulasi-spekulasi yang sifatnya oh ini jadi nggak, oh ini sampai di mana. Jadi itu kita sampaikan kepada teman-teman biar kita tidak terjebak cerita Abu Nawas ditipu, ada orang jual keledai gitu. Terus penipu pertama bilang Abu Nawas ini kambing, ini domba. Yang kedua sampai keempat bilang domba. Sampai ketika Abu Nawas ke pasar mengantar keledai ini, Abu Nawas sendiri nggak yakin pada dirinya. Benar nggak ini keledai? Benar kata penipu ini domba. Nah, kami tidak ingin terjebak kepada hal-hal yang memutarbalikkan akal sehat kita. Kita tetap berada dalam koridor bagaimana spiritnya tadi, why not the best. Jadi kita memperjuangkan demokrasi ini memiliki sebuah sirkulasi kepastian untuk terjadinya pergantian kekuasaan, pergantian kepemimpinan, dan kemudian siapa yang akan kita usung sudah jelas, yaitu Mas Anies Baswedan. Itu mungkin dari saya, Pak Dirman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Berikutnya Pak Rizky Mujib. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi melengkapi apa yang disampaikan Bang Didi tadi, bahwa sesungguhnya dokumen ini sudah disepakati redaksionalnya oleh ketiga ketua umum partai dan Pak Anies Baswedan itu sejak 14 Februari. Seperti kata Pak Windu tadi, 1 tahun persis sebelum pemilu atau pencoblosan pemilu 2024 nanti. Kemudian secara bertahap ditandatangani. Pak Surya Paloh menandatangani pada tanggal 1 Maret, kemudian Mas AHY menandatangani pada tanggal 2 Maret, kemudian terakhir PKS menandatangani pada tanggal 22 Maret. Nah, artinya bahwa secara prinsip kata-kata di dalam piagam ini tidak menjadi masalah karena semua sudah sepakat pada tanggal 14 Februari. Tapi tahapan proses penandatanganannya karena ada yang di luar kota, ada yang di luar negeri, ada yang kunjungan ke daerah dan seterusnya, baru lengkap itu kemarin. Dan alhamdulillah hari ini kita menyampaikan kepada publik bahwa piagam 3 partai telah ditandatangani, yang isinya ada 6 poin. Ya, secara umum saja saya sampaikan 6 butir kesepakatan. Yang pertama, membentuk koalisi dengan nama
Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau yang kita sebut dengan Koalisi Perubahan. Yang kedua, mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024-2029. Kemudian yang ketiga, memberi mandat kepada calon presiden untuk memilih calon pasangannya. Dan yang keempat, memberi keleluasaan kepada calon presiden untuk berkomunikasi dengan partai politik lainnya dalam rangka memperluas basis dukungan. Yang kelima, membentuk sekretariat yang merupakan kelanjutan dari tim persiapan atau tim kecil. Dan yang keenam, pada waktunya mengumumkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Jadi itu yang menjadi 6 poin di dalam piagam yang ditandatangani oleh 3 ketua umum partai. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sekjen. Berikutnya mohon Pak Dr. Subliman nanti disambung dengan penekanan dari Pak Muzamil Yusuf. Silakan Pak Subliman. Ya, terima kasih Pak Subliman Said dan juga rekan-rekan dari Partai Nasdem dan Partai Demokrat, juga rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya. Menambahkan dari apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, Pak Udin, Pak Riki, yang menyampaikan bahwa momen penandatanganan 3 partai, 3 ketua umum partai ini menegaskan tentang kebersamaan 3 partai ini. Kemarin kita semuanya sudah menyaksikan sejak 3 Oktober sampai dengan 23 Februari yang lalu adanya deklarasi-deklarasi dari ketiga partai ini untuk mengusung Pak Anies Rashid Baswedan. Tentu ini adalah sebuah komitmen yang kebersamaan untuk mengusung beliau. Nah, tetapi tentu saja sampai detik itu ya belum ada satu pernyataan ataupun komitmen tentang 3 partainya itu sendiri. Ya. Nah, karena itu penandatanganan piagam ini merupakan pelengkap ya, dari komitmen bilateral antara 3 partai itu dengan Pak Anies Rashid Baswedan. Di piagam ini dilengkapi juga dengan komitmen koalisi 3 partai dengan membentuk KPP, Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Saya kira itu yang menjadi hal penting dari penandatanganan piagam koalisi 3 partai ini. Karena itu dengan adanya kesepakatan 3 partai koalisi ini, maka genaplah ya 3 partai melampaui presidensial threshold 20%, di mana kita secara keseluruhan 28,3%. Jadi dengan demikian pencapresan Pak Anies Rashid Baswedan secara perundang-undangan ya kita sudah melampaui presidensial threshold. Nah, yang kedua, sebagai kelanjutan dari komitmen kita di mana kita mengusung Pak Anies Rashid Baswedan ini didasarkan kepada kami semuanya mendengarkan aspirasi publik bahwa tadi Pak Widi katakan why not the best ya buat presiden kita ke depan ini, dan itu orangnya adalah Pak Anies Rashid Baswedan. Nah, nanti kami di tim kecil yang nanti mungkin akan berubah menjadi sekretariat bersama, ini juga kami akan melanjutkan untuk mendengarkan ya suara masyarakat ya untuk mencari calon wakil presiden yang paling pantas ya mendampingi Bapak Anies Rashid Baswedan. Ya. Memang kami sudah merumuskan mekanisme tentang penetapannya, tapi tetap kami akan mendasarkan ya utamanya adalah kepada suara-suara dari masyarakat. Dan yang ketiga, kami sebagai koalisi partai tentu saja kami tidak eksklusif pada 3 partai ini ya, kami tetap membuka ya kemungkinan bergabungnya partai-partai lain ke dalam barisan koalisi kami. Dan itu mungkin dilakukan oleh capresnya sendiri, oleh Pak Anies ya, berkomunikasi dengan partai lain, dan juga mungkin dilakukan oleh kami ya, para pimpinan partai-partai politik yang sudah berkoalisi ini.
Mudah-mudahan dengan cara itu nanti koalisi ini memiliki basis massa yang luas ya, dan tentu saja menjadi kokoh untuk memenangkan Pilpres di 2024 yang akan datang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambung dengan Pak Muzamil. Silakan, Pak Muzamil. Terima kasih Pak Firman. Sesuai amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945, pencalonan capres itu disebutkan diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Tentu dengan tambahan syarat dalam undang-undang yaitu presidensial threshold. Oleh karena itu kami menghimbau kita semua dengan kedewasaan demokrasi di masyarakat, kita laksanakan amanat konstitusi ini sehingga semua partai peserta pemilu sesuai dengan aturan undang-undang bisa mencalonkan calon terbaiknya, capres dan cawapresnya, berkompetisi secara sehat sehingga masyarakat bisa memilih yang terbaik untuk mereka dalam kepemimpinan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara 2024-2029 dengan adil, aman, dan menghasilkan kualitas pemilu dan kualitas kepemimpinan yang terbaik. Saya kira kedewasaan masyarakat itu luar biasa. Oleh karena itu kedewasaan elit harus lebih lagi dari itu. Ini adalah sebuah kompetisi yang sehat dan tidak memecah belah kita. Insya Allah tetap Ya, itu tadi konferensi pers yang saat ini masih berlangsung terkait dengan Koalisi Perubahan untuk memperkenalkan piagam deklarasi. Tadi juga sudah dinyatakan oleh Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya serta beberapa kader partai politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan ini bahwa piagam ini sudah ditandatangani secara bertahap oleh Ketua Umum Partai Politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan, yakni dari Partai Nasdem, Partai Kebangkitan PKS, dan juga Demokrat. Ada 6 poin di dalam piagam deklarasi ini. Dan ini sudah disepakati, ini sebagai pemantapan bahwa akhirnya koalisi ini sudah diumumkan karena sudah ditandatangani dan nantinya akan memberikan kesempatan bagi Anies Baswedan untuk memilih cawapres.